Shalom Aleichem, Besem Hamasia. Kembali di channel kita ini kita akan belajar mengenai dimensi keempat yang berkaitan dengan dimensi budaya organisasi gereja. Nah, dimensi budaya organisasi gereja ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih progres atau menuju perkembangan di dalam sebuah administrasi gereja, terutama dalam transformasi administrasi gereja menuju administrasi gereja baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk mari kita fokus belajar bersama untuk kita mengetahui poin penting yang terkait dalam dimensi ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat apa itu organisasi. Nah, organisasi itu sendiri merupakan wadah yang dibentuk oleh dua orang atau bahkan lebih orang dalam tujuan mencapai tujuan kolektif bersama maupun sebagai wadah menampung aspirasi dan juga kebutuhan setiap anggota kelompoknya. Nah, organisasi itu sendiri memiliki ciri penting seperti memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya maupun juga sebagai wadah menampung seluruh aspirasi-aspirasi yang ada dari setiap orang yang memiliki tujuan yang sama di dalam organisasi tersebut. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan belajar mengenai budaya administrasi gereja dalam perkembangannya administrasi gereja baru atau yang kita kenal dengan AGB. Nah, budaya itu sendiri kan memiliki arti jati diri atau bisa kita katakan dalam tanda kutip sebagai identitas suatu organisasi terkait dengan budaya suatu organisasi. Nah, budaya itu menjadi bagian penting dari sebuah organisasi karena budaya itu menghidupkan entitas organisasi itu sendiri yang menjadi ciri khas atau menjadi sebuah pengenalan bagi setiap anggota kelompoknya maupun setiap anggota-anggota kelompok yang mungkin saja memiliki tujuan yang sama dari organisasi tersebut namun belum bergabung dalam organisasi itu. Nah, itu pentingnya budaya di dalam sebuah organisasi. Nah, budaya organisasi di dalam sebuah gereja juga itu berkaitan dengan pola-pola kehidupan di dalam organisasi gereja itu sendiri. Nah, di dalam organisasi gereja, terutama di dalam gereja baru yang memiliki administrasi gereja baru, itu kita dapat mengenal beberapa bentuk budaya organisasi dalam administrasi gereja baru. Yang pertama yaitu misalnya kita dapat menjumpai di dalam sebuah organisasi gereja itu memiliki organisasi-organisasi kecil, misalnya seperti organisasi komunitas kaum bapa maupun kaum ibu, kaum remaja, pemuda, dan bahkan anak-anak. Nah, itu semua menjadi budaya atau identitas tersendiri bagi sebuah organisasi gereja. Nah, itu juga memudahkan bagi sebuah gereja dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani setiap warga jemaatnya. Nah, itu merupakan bagian paling penting untuk memahami atau juga mengetahui mengenai budaya organisasi gereja di dalam sebuah transformasi administrasi gereja itu sendiri. Nah, Robbins juga ketika kita merujuk di dalam pernyataannya mengenai apa itu organisasi, dia mengatakan bahwa organisasi juga memiliki kepribadian seperti individu, bisa tegar atau juga bisa bersifat fleksibel. Nah, tidak bisa juga bersifat tidak ramah atau juga bisa bersifat mendukung, inovatif dan juga dapat bersifat konservatif. Itulah bagian dari kehidupan budaya organisasi menurut Robbins. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa para teoritis juga terkhususnya dalam tanda kutip para teoritis organisasi telah mengakui dengan menyadari pentingnya peran yang dimainkan oleh budaya organisasi itu sendiri terhadap anggota-anggota organisasi yang memengaruhi sikap dan juga perilaku karyawan dalam suatu kelembagaan. Menurut Robbins, budaya di dalam sebuah organisasi itu menjadi sangat penting karena itu menjadi sebuah jati diri sebagaimana yang kita sampaikan di awal, menjadi sebuah jati diri di dalam organisasi itu sendiri yang kemudian dapat menjadi pedoman atau penyemangat bagi setiap anggota karyawan maupun pelayan-pelayan di dalam organisasi itu. Nah, khususnya di dalam gereja
hal itu harus dipahami dengan sangat baik, karena setiap pelayan-pelayan gereja harus mengerti budaya di dalam organisasi itu sendiri untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pelayanan terhadap setiap anggota jemaat atau warga jemaatnya. Nah, dalam hal ini juga, bila suatu organisasi menjadi terlembaga, organisasi itu memiliki kehidupannya sendiri, terlepas dari siapa pendirinya atau siapapun anggotanya. Nah, ini juga secara lebih jelas ditegaskan oleh Robbins dalam pernyataannya. Di samping itu, bila organisasi itu menjadi terlembaga, organisasi itu dihargai untuk dirinya, tidak sekitar untuk menjadi sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa, tetapi organisasi itu kemudian memperoleh keabadian. Nah, dengan memiliki budaya di dalam organisasi itu sendiri yang menjadi identitas dan juga menjadi titik tolak daripada penyemangat dari setiap anggotanya atau menjadi ciri khas dari organisasi itu sendiri. Nah, dengan hadirnya budaya organisasi itu akan menjadi penyeimbang di dalam suatu organisasi gereja yang kemudian dengan baik akan mengatasi setiap masalah yang ada di gereja, kemudian dalam tugas dan tanggung jawab gereja dalam proses pelayanan, yang membuat gereja itu menjadi awet dan juga jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan integritas di dalam gereja itu sendiri. Nah, juga jika tujuan aslinya tidak lagi relevan, organisasi itu tidak akan gulung tikar. Nah, kalau memiliki budaya di dalam organisasi itu, maka sangat kecil kemungkinan bagi organisasi itu menjadi organisasi gereja itu menjadi hancur atau dalam tanda kutip gulung tikar, karena dengan adanya identitas suatu gereja akan memperkuat atau memperkokoh dasar-dasar gereja itu sendiri. Ya, sebagaimana kemudian Robbins juga katakan bahwa ya, dengan adanya budaya organisasi gereja itu, kemudian gereja terjauh dari kewaspadaan terhadap terjadinya sebuah perpecahan integritas dalam gereja itu sendiri, dan dengan masalah-masalah itu gereja akan menjadi awet dan malahan mendefinisikan ulang dirinya. Oleh karena itu, dengan suatu budaya organisasi yang baik di dalam gereja itu sendiri, maka harapan pada kenyataan kepuasan kerja akan didapati oleh setiap pekerjanya maupun setiap anggota atau warga jemaatnya yang ada di dalam organisasi gereja tersebut. Nah, itu merupakan poin-poin penting di dalam sebuah budaya organisasi gereja. Sekiranya dari materi kita pada video kali ini yang mengenai dimensi budaya organisasi gereja bisa menjadi wawasan baru bagi kita dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, dan saya ucapkan shalom.